Shalom Pak Esra, saya mau bertanya tentang Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan Kejadian 3 ayat 11 berkata, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Apakah kata telanjang dalam ayat itu adalah kata kiasan ataukah harafiah? Apa hubungannya antara makan buah pohon, telanjang, dan dosa? Mengapa kondisi telanjang yang digambarkan sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa? Ya, ini adalah kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Dikatakan bahwa mereka setelah makan buah itu terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Apakah ketelanjangan di sini adalah ketelanjangan yang harfiah atau kiasan? Saya melihat bahwa itu adalah ketelanjangan yang harfiah, ya, bukan kiasan. Ini terlihat bahwa setelah itu Tuhan melakukan sesuatu bagi mereka yang juga harus diartikan secara harfiah. Seperti kata ayat 21 dari Kejadian 3, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu dan istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Kesan yang kita tangkap di dalam tindakan Allah ini adalah sebuah tindakan yang harfiah, dan karenanya ketelanjangan Adam dan Hawa karena dosa itu juga itu adalah sesuatu yang harfiah. Nah, lalu kalau ditanya apa hubungannya antara makan buah terlarang di Taman Eden itu dengan dosa dan juga dengan ketelanjangan? Mengapa kondisi telanjang digambarkan sebagai akibat manusia jatuh dalam dosa? Nah, sebenarnya begini ya, bahwa kalau kita melihat bukan persoalan pada telanjangnya, tapi pada perasaan malunya. Alkitab dalam banyak bagian itu menunjukkan atau menghubungkan antara ketelanjangan dengan sebuah rasa malu. Kita sendiri pun tahu dalam pengalaman kita hari-hari, orang telanjang dan menjadi malu. Tapi Alkitab juga berkata begitu. Misalnya dalam Mika 1 ayat 11, ya. Berkemaslah hai penduduk Safir dengan telanjang dan malu. Jadi telanjang dihubungkan dengan malu. Lalu di Wahyu pasal 3 ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Berarti memang dari dua ayat ini ketelanjangan itu dihubungkan dengan rasa malu. Itu yang kita juga alami hari-hari. Tapi sebenarnya pada aslinya itu telanjang itu tidak memalukan. Mengapa? Karena manusia sudah telanjang sebelum jatuh dalam dosa, tapi tidak merasakan malu. Kalau kita membaca dalam Kejadian 2:25, mereka keduanya, maksudnya manusia laki-laki dan perempuan itu telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kalau begitu, yang bikin malu itu bukan karena adanya kemaluan. Yang bikin malu itu bukan adanya dosa, bukan, yang bikin malu itu adalah adanya dosa. Karena apa? Karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, mereka telanjang tapi tidak malu. Maka penyebab rasa malu sebenarnya bukan ketelanjangan, tapi karena dosa. Setelah berdosa, orang atau manusia itu menyadari ketelanjangannya, lalu akhirnya dia menjadi malu. Dalam Wycliffe Bible Commentary dibilang, mereka melihat ketelanjangan mereka, ketelanjangan secara rohani maupun jasmani, kemudian lahirlah rasa malu dan rasa ketakutan. Nah, perhatikan juga fakta penting lain, bahwa pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, lalu mulai merasakan malu karena ketelanjangan itu, lalu dikatakan mereka membuat cawat dari pohon ara, daun pohon ara. Tapi seperti yang tadi sudah saya bacakan ayatnya, Kejadian pasal 3 ayat 21, Tuhan membuat pakaian
dari kulit binatang untuk manusia itu, lalu mengenakan kepada mereka. Mereka telanjang dan mulai merasa malu. Nah, untuk menutupi rasa malu itu, mereka membuat pakaian dari cawat. Tapi Tuhan membuat pakaian bagi mereka dari kulit binatang. Perhatikan bahwa inisiatif untuk menutupi ketelanjangan yang sesungguhnya itu memang datang dari Tuhan sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa penutupan ketelanjangan yang sesungguhnya itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan bahwa Tuhan bisa membuat pakaian dari kulit binatang secara implisit ada binatang yang disembelih. Secara implisit ada binatang yang dikorbankan, yang tercurah darahnya demi bisa menutupi ketelanjangan manusia berdosa yang sudah malu itu. Dalam New Bible Commentary dibilang begini, malunya pendosa sebagai soal keagamaan tidak dapat ditutup dengan usaha mereka sendiri. Pemeliharaan Allah ini mengandung di dalamnya suatu perbuatan pengorbanan binatang. Tetapi apa yang diungkapkan dengan jelas itu bukan cara mengorbankan, melainkan hasilnya yang menyembuhkan. Nah, ini menurut saya bukan sesuatu yang kebetulan, tapi itu adalah satu gambaran atau satu tipologi yang akan mendapatkan penggenapannya di masa akan datang, di mana untuk menutupi ketelanjangan manusia karena dosa harus ada korban. Pertama, korban itu harus mencurahkan darah, ya, dan korban itulah yang menutupi ketelanjangan manusia. Karena itu, jikalau ada manusia berdosa dan manusia itu harus ditebus, maka penebusnya itu harus mencurahkan darah dan harus telanjang, mengalami ketelanjangan demi penutupan ketelanjangan manusia secara rohani. Nah, saya tidak bicara soal pencurahan darah ya, tapi soal ketelanjangan. Nah, kalau kita membaca tentang nubuatan-nubuatan mesianik di dalam kitab Mazmur, kita bertemu dengan satu nubuatan yang menarik, yaitu Mazmur 22:19. Dia bilang, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur itu kira-kira 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus. Dan pada akhirnya itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus ketika dia disalibkan. Yohanes pasal 19, 23-24. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Berarti nubuatan Mazmur pasal 22 itu digenapi dalam Kristus. Pada waktu Kristus disalibkan, mereka membagi-bagi pakaian dia dan bahkan mengundi. Kalau kita perhatikan Yohanes 19:23 tadi, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, terus jubahnya juga mereka ambil. Jadi ada disebutkan tentang pakaian dan tentang jubah. Nah, kata jubah ini terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru ini tidak terlalu pas ya. Karena kata Yunani yang diterjemahkan jubah itu adalah kitona, dan itu sebenarnya bukan jubah ya, seperti yang kita mengerti, karena kita mengerti jubah itu sebagai pakaian luar. Tapi justru di situ kitona itu sebenarnya adalah pakaian dalam. Jadi mereka membuang undi untuk pakaiannya, lalu mereka mengambil jubahnya, mestinya mengambil kitonanya. Itu adalah pakaian dalamnya. Nah, pakaian dalamnya orang Yahudi itu beda dengan pakaian dalam kita. Karena pakaian dalam mereka itu masih bisa dipakai tanpa pakaian luar atau jubah. Jadi, kalau mengikuti terjemahan yang lebih tepat, maka mestinya bunyinya begini. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, itu pakaian luar. Lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan pakaian dalamnya juga mereka ambil. Pakaian dalam itu tidak berjahit dan seterusnya. Ya,
Kalau kita bandingkan beberapa terjemahan seperti New American Standard Bible, terjemahan literalnya itu memang mengatakan begitu. Jadi setelah membagi untuk 4 prajurit itu pakaian luarnya, mereka juga mengambil pakaian dalamnya. Nah, kalau mereka mengambil pakaian luarnya dan mengambil pakaian dalamnya, artinya adalah bahwa Yesus itu waktu disalibkan, dia disalibkan dalam keadaan telanjang. Karena pakaian luarnya sudah diambil, pakaian dalamnya sudah diambil. Nah, apakah ketelanjangan itu waktu Yesus disalib itu betul-betul telanjang bulat tanpa sehelai benang pun? Nah, ada keterangan dari William Barclay bahwa sebenarnya tidak telanjang bulat, tapi khusus bagian alat vitalnya itu, orang tersalib itu diberikan satu kain hanya untuk menutupi persis alat kelaminnya. Nah, kalau hanya semacam itu, maka dapat dikatakan bahwa memang dia disalibkan dalam keadaan telanjang. Ya. Nah, kalau memang Yesus disalibkan dalam keadaan telanjang, jelas ini sesuatu yang memalukan. Dan memang, ya, itu sesuatu aib, suatu celah yang memalukan. Sampai hari ini juga masih ya banyak orang-orang agama lain yang mengolok-olok Tuhan kita dan kata lain, oh itu seperti pakai kolor di tiang jemuran, dan ya memang itu sesuatu yang memalukan. Bagi orang yang melihatnya itu sesuatu aib ketika melihat orang yang telanjang seperti itu. Nah, jadi Kristus itu disalibkan dengan keadaan telanjang, menanggung rasa malu yang luar biasa. Tapi kenapa? Kenapa dia harus mengalami semacam itu? Ini karena ada hubungan dengan Kejadian pasal 3 itu. Karena waktu manusia jatuh di dalam dosa, ya mereka menyadari ketelanjangannya dengan semua perasaan malunya. Karena itulah, maka Kristus itu harus mati sebagai penebus manusia berdosa. Dia harus mati dalam keadaan telanjang supaya dia bisa menutupi ketelanjangan kita secara rohani di hadapan Allah. Ada kata-kata yang bagus dari Henry, dia bilang begini, rasa malu karena telanjang datang bersamaan dengan dosa. Karena itulah dia yang dijadikan dosa bagi kita harus menanggung rasa malu itu untuk menghapus aib kita. Dia ditelanjangi supaya kita dapat dipakaikan pakaian putih. Wahyu pasal 3 ayat 18. Supaya dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Atau saya berikan kata-kata dari John Calvin. Marilah kita belajar bahwa Kristus dilepas jubahnya. Supaya dia bisa memberi kita pakaian dengan kebenaran. Bahwa tubuhnya yang telanjang terbuka terhadap penghinaan-penghinaan manusia. Supaya kita bisa muncul di depan tahta pengadilan Allah dengan kemuliaan. Ya. Nah, karena itulah sebagai orang-orang berdosa, kita semua ini sebenarnya telanjang di hadapan Allah, penuh dengan aib dan celah dan menjijikan. Dengan kondisi semacam ini, tidak ada satu orang pun yang bisa layak pergi ke surga dan bertemu dengan Allah. Tidak bisa. Bahkan jangankan itu, kita masuk hadiratnya pun sebenarnya kita tidak layak. Tapi Kristus sudah ditelanjangi. Kristus sudah dipermalukan. Kristus sudah menanggung semua aib itu di atas kayu salib ketika dia disalibkan dengan telanjang. Dan karenanya semua orang yang percaya kepada dia tidak lagi mengalami ketelanjangan secara rohani di hadapan Allah. Bahkan kita tidak lagi dipandang jijik oleh Allah. Tapi semua orang yang tidak mau percaya Yesus, di hadapan Allah dia tetap terlihat sebagai telanjang, aib dan menjijikan. Ya. Nah, karena itulah maka kita sekalipun secara jasmani kita berpakaian, tapi kalau kita tidak percaya sungguh-sungguh pada Kristus, kita di mata Allah adalah sebagai orang yang telanjang, aib, penuh dengan aib dan memalukan. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita mengenakan pakaian kebenaran. Ya. Ada lagu satu yang sangat bagus, PPK nomor 44 itu lagu bagus ya. Padamu batu zaman, aku minta lindungan, kau sucikan hatiku oleh darah rusukmu, dari dosaku lepas, dari hukuman bebas. Ya, nah itu dalam PPK seperti itu ada 2 ayat. Sayangnya PPK itu hanya menerjemahkan 2 ayat di dalam lagu itu. Padahal
Lagu aslinya Rock of Ages Clap for Me itu ada 4 ayat. Dan di dalam ayat yang keempat itu ada kata-kata ya, datang kepada Kristus dengan telanjang, aku datang kepada Kristus untuk sebuah pakaian. Ya, jadi memang kitab suci mengajarkan manusia berdosa mengalami ketelanjangan, tapi penebusan untuk manusia berdosa itu pun telah dilakukan Kristus dengan ketelanjangan, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi telanjang dan memalukan di hadapan Allah. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus telah menanggung ketelanjangan dan penghinaan dan aib yang harusnya adalah bagian kita. Ya.